pernah ada satu orang, seingat saya ini Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, kalau saya tidak salah namanya, tapi memang kisah ini nyata. Beliau baru petik kurma, baru beli kurma, masih sama tangkainya ranum sekali, bagus, harganya juga mahal. Begitu beliau mau makan, ada satu muridnya datang mengatakan, wahai imam, imam kalau kita ini kiai atau ustaz, itu si fulan lagi gibah anda, lagi ceritain, gosipin anda. Beliau tutup kembali kurmanya, beliau bilang sama muridnya, bawa kurma ini kasih ke orang itu. Dan bilang ya, terima kasih sudah berbagi pahala. Jadi saya balas dengan kurma ini. Begitu saja mereka balas. Semenjak itu dia nggak pernah diganggu lagi sama orang yang sama. Gitu kan? Juga pernah dilewatin Abdullah bin Abbas. Radhiyallahu anhu. Kebetulan Abdullah bin Abbas lagi pakai jubah baru. Abdullah bin Abbas sepupu Nabi, sahabat Nabi ya. Lewat sama murid-muridnya, ada orang lewat di depan situ caci maki. Mentang-mentang kau sepupu Nabi, mentang-mentang gini, dicaci maki segala macam. Abdullah bin Abbas diam aja. Dia nggak salah, orangnya juga nggak dikenal. Tapi hasad rupanya, dia iri lihat jubah barunya ini dicaci maki. Murid-muridnya sudah pada pegel di belakang ini tinggal disuruh tonjokin nih gitu. Tapi Abdullah bin Abbas kena diam, mereka semua diam. Sampai karena tidak ditanggapi, orang itu kehabisan kosakata. Orang kalau caci maki kita, ibu bapak tidak tanggapin, dia habisan, karena dia butuh diserang kembali kan. Kalau kita nggak tanggapin, dia kehabisan kosakata. Orang itu karena sudah tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya sudah diam. Abdullah bin Abbas mengatakan, kau sudah selesai? Dia bilang iya. Abdullah bin Abbas buka jubahnya, dikasih hadiah. Ini ambillah hadiah buat kamu. Dia bilang sama muridnya, sampaikan alamat rumah kita ke orang ini, kalau dia butuh apa-apa suruh datang. Saking malunya orang itu jadi muridnya Abdullah bin Abbas. Jadi belajar Bapak Ibu sekalian, tidak usah tegang-tegang. Ya. Sedikit-sedikit semua ditanggapin. Kenapa orang itu bicara begini kan? Kalau ibu dan bapak tidak salah biarin aja. Karena nggak mungkin orang itu semuanya diacungin jempol begini nggak mau. Pasti ada begini. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita memang sudah sepatutnya selalu memuji dan memuja Allah, terutama dengan dua susunan kata ini, Alhamdulillah. Karena Allah telah menjadikan dua susunan kata ini adalah kalimat syukur. Kata-kata bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, bermula dari bagaimana sekian miliar sperma yang tertuangkan, bibit sperma, kita salah satu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lahir di muka bumi ini. Lalu semua fasilitas disiapkan, apa saja yang kita butuhkan dari perangkat di anggota tubuh kita dengan mata melihat, telinga mendengar, tangan menjamah, kaki melangkah dan sekian banyak perangkat-perangkat dalam tubuh kita ini. Serta juga Allah siapkan kedua orang tua yang menyayangi kita dari kecil, membesarkan kita, memenuhi kebutuhan kita. Lalu kemudian teruslah kita dipandu, dibimbing sampai kita menjadi orang yang faham bagaimana melalui kehidupan di muka bumi ini, dan juga tentunya sebagai seorang muslim karena kita dipandu oleh agama Islam, kita akan dipandu sampai ke kehidupan abadi di akhirat sana. Dan ini sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri dan kita jaga. Makanya Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya juga sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dituduh penyihir, penyamun, pendusta, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan kita tahu betapa pedihnya orang yang diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun fase Madinah penyempurnaan agama yang akhirnya bisa kita nikmati dan jadikan sebagai panduan hidup kita. Baik, seperti biasa Bapak Ibu sekalian, bila Allah SWT mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku kita, Keutamaan dan Buah Manis Sabar, disertai faktor-faktor pendorong dan juga perusaknya dan contoh figur para penyabar. Ditulis oleh Khalid bin Muhammad Al-Ansari. Kita sudah menyelesaikan lembaran ketiga atau lembaran kedua tepatnya, dalil-dalil sabar dari Al-Quran. Dan sudah kita paparkan kurang lebih ada 8 poin
atau 8 ayat Al-Quran yang dipilih oleh penulis dan sudah kita tuntaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang insya Allah kita akan masuk di halaman ke-19 bagi yang pegang bukunya, lembaran ketiga tulisannya ya, yaitu sabar dalam sunnah nabawiyah. Sabar yang disampaikan sebagai dalil oleh Nabi SAW. Penulis mengatakan, saya bacakan dulu, sungguh sunnah nabawiyah atau sunnah Nabi Muhammad SAW telah memperoleh keberuntungan dengan hadis-hadis yang banyak dari Rasulullah SAW dalam menjelaskan keutamaan sabar dan dorongan untuk bersabar, serta apa-apa yang akan didapatkan oleh pemiliknya berupa pahala dan balasan yang baik. Hingga para ulama pun rahimahumullah membuat judul bab dalam hal ini dalam berbagai bab. Oleh karena itu kita mendapatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah yang wafat tahun 256 Hijriah dalam kitab As-Sahih telah membuat judul bab dalam kitab Al-Janaiz atau kitab tentang pengurusan jenazah, bab As-Sabr inda Sadmatil Ula, bab bersabar saat pertama kali terkena musibah. Kemudian dalam kitab Ar-Riqaq, dalam kurung terjemahnya adalah kitab hal-hal yang menyentuh hati. Ada bab As-Sabr. Di sini disebutkan bab As-Sabr amma harimillah, an maharimillah. Bab sabar an maharimillah. Bab bersabar dalam menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Di sini bahasa Arab tapi ditulis Latin ya. Makanya saya tadi sedikit agak kerepotan waktu mencari atau membahasakannya. Tapi ini adalah bab as-sabr amma an maharimillah, sabar dalam menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Dan juga dalam kitab Manaqibul Ansar atau kemuliaan-kemuliaan kaum Ansar ada bab isbiru hatta talqauni al-haut. Yaitu sabda Nabi SAW, bersabarlah kalian hingga kalian bertemu denganku di telaga dan pintu surga. Dan begitulah seterusnya. Artinya karena pentingnya kedudukan bab sabar, sampai Imam Bukhari menyebutkan di 3 babnya, ya, di tiga kitabnya, ya, dan di substansial babnya semuanya berhubungan dengan masalah sabar. Saya kembali ingatkan, bahwasanya memang kita punya 2 sayap kehidupan yang bisa membuat kita mudah melalui kehidupan ini. Sayap kehidupan ini saya bahasakan supaya mudah difahami, ibaratnya kayak pesawat. Pesawat itu tidak bisa terbang dengan satu sayap saja. Apalagi kalau tidak ada sayapnya sama sekali. Harus 2 sayap dan dua-duanya harus sama besarnya, sama ukurannya gitu ya. Sama-sama juga layak pakai ya. Yang sayap pertama yaitu adalah sayap syukur. Bersyukur terhadap semua nikmat. Karena Allah berfirman dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Surah 14 ingat saya di ayat 7-nya ya. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Ya, jadi jelas ibu dan bapak harus banyak bersyukur. Karena nikmat Allah terlalu banyak. Ya, mata kita bisa kita pakai setiap hari melihat, terlalu banyak ya fasilitas yang bisa kita lihat. Kadang-kadang kita harus membayar mahal hanya untuk melihat satu pemandangan. Ya, atau misalnya satu cuplikan itu dengan menggunakan mata kita. Sementara Allah berikan mata gratis. Telinga bisa mendengar, lidah dan bibir bisa mengecap dan mengucap, tangan bisa menjamah, kaki melangkah, belum fungsi kemaluan, belum pencernaan dan segala macam hal. Belum lagi oksigen di sekitar kita yang kita bisa hirup gratis. Orang kalau sesak nafas, dia harus bayar berapa tabung oksigen itu. Misal, dan sekian banyaklah bertahun-tahun nikmat Allah ini selalu ada sama kita dari makanan, minuman, tempat tidur, pakaian, luar biasa ya, banyaknya. Dan Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Maka Allah menyuruh kita menikmati dan mensyukurinya. Kalau kita bersyukur akan ditambah. Itu sayap. Sayap yang sebelahnya harus berimbang, ukurannya harus sama. Ya, supaya pesawat ini bisa jalan atau roda kehidupan bisa berjalan, yaitu sayap sabar. Harus sama. Jadi sebagaimana ibu dan bapak bisa bersyukur kalau ada nikmat, harus bisa bersabar pada saat ada ujian. Karena tidak mungkin orang lewat kehidupan ini tanpa ujian. Gak ada orang yang tidak diuji. Ya tidak mungkin. Siapa di sini bapak ibu sekalian yang tidak pernah sakit seumur hidupnya? Tidak pernah diganggu orang.
Ya, semua orang yang utang bayar semua utangnya siapa? Kalau ada, tolong angkat tangan, saya kasih mikrofon, ceritain pengalamannya. Oh iya Ustadz, saya 30 tahun hidup gak pernah sakit, gak pernah batuk, gak pernah demam, gak pernah sakit kepala, gak pernah keseleo, gak pernah ditipu orang. Nah, ada? Coba mana? Kalau ada ini Masya Allah nih, manusia super gitu ya. Semua akan lewat kan gitu. Nah, perangkat terbaiknya sabar. Saya sudah bilang dan saya sampaikan di pertemuan yang lalu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, orang kalau sedang diuji itu cuma dua keadaannya. Yang pertama beruntung, yang kedua celaka. Yang beruntung adalah kalau sedang diuji, ibu bapak bangun tidur pagi hari sudah flu. Kita nggak pernah berharap flu, tapi tiba-tiba bangun flu, kan gitu. Demam, meriang, mau keluar rumah mendung, hujan, misal, ya kan gitu. Tiba-tiba sudah ada. Gimana caranya sabar, gitu kan? Dan sabar ini kata Umar, kalau orang sedang ditimpa ujian, cuma dua. Yang pertama beruntung, yang kedua celaka. Yang pertama yang beruntung adalah dia terima itu sebagai keputusan Allah. Oh Allah lagi uji saya. Sebagaimana saya pernah sehat, sekarang saatnya saya sakit. Nah dia faham itu. Karena ini pasangan, sehat sakit ini pasangan. Sebagaimana lapar kenyang pasangan, muda tua pasangan, kaya miskin pasangan, laki-laki perempuan, hidup mati, dunia akhirat, surga neraka pasangan semua. Bapak Ibu harus tanamkan dalam benaknya dan jadikan sebagai pegangan hidup. Sebagaimana hari ini ada nikmat, besok ada ujian. Sebagaimana kita lapar kita akan kenyang, atau kita kenyang kita akan lapar. Memang sudah begitu. Kita sehat kita akan sakit, kita muda kita akan tua. Pasti itu. Sistem ini harus difahami, namanya sunnatullah, sistem. Nah orang yang pertama yang beruntung adalah kalau lagi diuji sama Allah, bangun tidur flu atau demam. Dia terima dulu sebagai keputusan dari Allah. Allah lagi uji saya. Dengan itu dia dapat pahala, dia mudah melaluinya, dan dia dapat solusinya. Ini orang yang beruntung. Oh Allah lagi uji saya, Alhamdulillah. Udah tinggal dilalui saja. Sabar itu menerima keputusan Allah, kemudian ikhtiar cari jalan keluar. Oh Allah lagi uji saya dengan flu. Ya udah, tinggal ibu dan bapak minum teh hangat, minum obat, ikhtiar, silahkan. Ya. Dan fa inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan ada kemudahan, pasti nanti sembuh itu. Gak ada orang flu 30 tahun, 10 tahun, dan orang flu seminggu, 2 minggu, nanti sembuh. Dan luar biasanya, ujian ini pasti lebih sedikit daripada nikmat. Misal Bapak Ibu diuji tahun ini flu, 1 minggu misalnya. Nanti 1 tahun gak flu tuh. Lama sekali, nanti tahun depan baru flu lagi misalnya. Jadi ujian itu lebih sedikit. Kita lapar nih, terus kita makan. Habis makan, yang tadinya lapar misalnya 5-10 menit, lalu kita makan hilang laparnya, atau anggaplah setengah jam Bapak Ibu lapar kena cari makanan segala macam. Begitu habis makan, kita kenyangnya 3-4 jam. Lebih banyak nikmatnya daripada ujiannya, selalu begitu. Ujian itu sedikit saja, hanya untuk menguji imannya seseorang. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa menerima itu, keputusan dari Allah dia terima, dia dapat pahala, karena dia tidak protes Tuhannya, karena dia tiba-tiba bangun sudah flu, ya udah diterima. Ya. Kemudian dia dapat pahala, mudah melaluinya karena dia rasa ini adalah ujian, ada pahalanya, dan kemudian dia akan dapat jalan keluarnya. Orang yang binasa adalah orang yang berkeluh kesah. Kenapa saya bisa flu? Coba AC semalam saya tidak dinginin, coba semalam saya tidur pakai baju lebih tebal, ini tidak terima. Ya. Maka orang seperti ini dia dapat dosa karena dia pungkiri takdir Allah. Seakan-akan dia protes, kenapa ya Allah kok kasih flu saya? Dia sulit melalui karena dia merasa itu beban dan dia tidak menemukan jalan keluarnya. Jadi sabar itu sebuah hal yang luar biasa. Ya. Nanti insya Allah kita akan pelajari juga ke depannya di lembaran kita yang keempat ya. Tapi itu nanti di pertemuan akan datang insya Allah. Itu bagaimana perkataan para ulama salaf tentang masalah sabar ini. Sampai Umar mengatakan, "Lau anna sabra wa syukra ba'iran." Kalau seandainya sabar dan syukur itu adalah 2 ekor unta, ma balautu ayyuhuma rakibtu, maka aku tidak peduli manapun di antara keduanya yang harus aku tunggangi. Tak masalah. Kalau ada nikmat aku syukur, kalau ada cobaan aku bersabar. Dan ini tidak bisa balance Bapak Ibu sekalian, tidak bisa berimbang. Kalau Bapak Ibu cuma pakai satu sayap, ada nikmat alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu diuji gerutu. Ini seperti cuma satu sayap. Atau kalau dikasih ujian dia sabar dulu, miskin susah hidupnya. Begitu Allah bukain pintu rezeki, kufur nikmat.
Ini juga nggak bisa berimbang. Seperti kasus Qarun. Ya. Dulu miskin, dia minta sama Nabi Musa didoain supaya jadi orang kaya. Begitu jadi kaya, langsung kufur kepada Allah. Ini juga tidak berimbang kehidupannya gitu ya. Maka ini dua hal yang penting yang harus diperhatikan. Baik, kita akan masuk Bapak Ibu sekalian ke hadis pertama. Kan kita sedang mempelajari dalil-dalil dari hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah sabar ya. Dan di sini saya lihat ada 10 hadis. 10 buah hadis yang diangkat oleh penulis. Dari halaman 20 sampai halaman 28. Baik, hadis pertama di halaman 20-nya tentang masalah sabar dan keutamaannya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Dan siapa yang memaksa dirinya untuk bersabar, bagi datang ujian, enggak, saya harus sabar. Dia lawan bisikan-bisikan syaitan yang untuk melawan takdir Allah. Seperti tidak mau terima kalau lagi diuji sakit atau gangguan orang. Maka siapa yang memaksakan diri untuk bersabar, dia coba melawan bisikan syaitan agar jangan sampai tidak sabar. Niscaya Allah akan membuatnya bisa bersabar. Dan tidaklah seseorang dianugerahi sesuatu yang lebih baik dan lebih lapang dada daripada sikap sabar. Hadis pertama ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama tentang harusnya setiap muslim memaksa diri untuk bersabar. Harus paksa diri. Jadi kalau ada ujian sabar. Apapun ujiannya. Mau ringan ataupun mau berat. Ya. Dan memang kata Nabi SAW waktu beliau lagi demam. Kemudian ada sahabat yang datang dan memegang selimut beliau. Karena panasnya sampai tembus. Dan sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, Anda kena demam yang belum pernah saya lihat ada orang sedemam ini. Karena panas luar biasa, keluar sampai di atas selimutnya. Jadi saking panasnya." Lalu kata Nabi SAW, "Benar, karena aku diujikan," Nabi ya, "aku diujikan 2 kali lipat yang diujikan untuk kalian." Jadi kalau kita misalnya yang paling panas demam, mungkin Bapak Ibu sudah harus dirawat di rumah sakit 40 derajat misalnya. Itu Nabi bisa 2 kali lipatnya. Panas, luar biasa. Padahal Nabi itu Nabi pilihan, manusia terbaik, tapi Allah masih uji. Ya, tentu ada hikmah-hikmah nanti kita jelaskan hikmah-hikmah. Tapi itu contohnya, Nabi SAW begitu. Lalu kemudian kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, apakah itu berarti Anda juga dapat double pahala? Kan ujiannya lebih berat." Kata Nabi SAW, "Iya, tentu saja." Lalu beliau mengatakan sesungguhnya besarnya kadar pahala sesuai dengan besarnya bentuk ujian. Orang flu beda pahalanya kalau dia sabar dengan flu sama demam. Beda pahalanya dengan orang yang flu, demam, rematik, beda. Ya. Itu lebih besar ujiannya, lebih besar pahalanya. Ya. Kemudian Nabi SAW ditanya lagi, kira-kira siapa orang yang paling berat ujiannya? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Nabi-nabi, orang yang Allah pilih sebagai pilihannya, wali-walinya, itu orang yang paling berat ujiannya. Lalu kemudian datanglah orang-orang yang beriman, yang imannya mendekati para nabi-nabi tersebut. Lalu kemudian datang ujian sesuai dengan kadar iman seseorang. Kalau dia kuat dengan agamanya, ujiannya lebih berat. Kalau dia lebih lemah dalam agamanya, dia juga lebih lemah ujiannya. Sedikit saya mau jelaskan hadis ini, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ada yang, karena pernah ada yang bilang gitu sama saya di pengajian, "Ustaz, kalau orang beriman lebih berat ujiannya, saya jadi takut menjadi orang yang lebih kuat imannya. Karena lebih berat ujiannya." Gitu. Rupanya yang dia tangkap ini, ujiannya itu adalah ujian yang berbeda dengan orang umumnya. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Perhatikan hadisnya, Nabi menyampaikan hadis ini waktu beliau sedang demam. Artinya, umum, semua orang demam, tapi kalau orang beriman lebih lama waktu demamnya. Sehingga lebih banyak pahalanya. Ya, gitu. Lebih banyak pahalanya. Karena ujian yang datang itu penggugur dosa. Kata Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, sakit, gangguan orang, bahkan duri yang menusuk tubuhnya, kecuali jadi pembersihan dosa-dosanya. Dan juga, itu satu sisi, pembersihan dosa. Sisi yang lain, ada derajat di surga Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bisa jangkau kecuali 100 tahun sholat, 100 tahun puasa, 100 tahun sedekah misalnya. Tapi umur kita hanya 70 misal. Allah mau kita sampai ke derajat itu. Bagaimana caranya?
Allah uji dengan penyakit. Allah uji dengan gangguan orang. Kalau kita sabar sampai ke derajat itu walaupun umur kita nggak sampai 100. Maka fahami poin ini supaya Bapak Ibu bisa sabar. Gitu kan? Sabar itu mahal sekali. Nilainya sangat bagus. Nilainya sangat bagus. Dan Bapak Ibu tidak akan temukan perangkat terbaik dalam ujian kecuali sabar. Gak ada. Coba cari deh. Kalau lagi diuji, kira-kira apa? Misalnya Bapak Ibu bilang, saya gerutu aja Ustaz, curhat sama orang. Gak akan menyelesaikan masalah. Gak ada. Itu malah menyusahkan. Kita cerita sama orang tua kita. Orang tua kita jadi beban. Cerita sama teman kita, jadi beban. Kalau teman sahabat kita itu orang yang sayang sama kita, kita bebani buat dia. Kalau yang kita cerita beban kita ini, ternyata musuh kita, dia punya senjata untuk menjatuhkan kita karena dia tahu kelemahan kita. Gak ada manfaatnya bercerita sama manusia, gak ada. Curhat sama manusia gak ada manfaatnya. Kalau kita sedang sehat, sedang ada nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita diuji, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa mengangkatnya hanya Allah. Nggak ada perangkat lain kecuali sabar. Maka sabar Bapak Ibu sekalian. Dan mulai sekarang ubah persepsi, selalu saya dengar di masyarakat kita ya, sabar itu ada batasnya. Nggak ada batasnya. Saya ini sabar-sabar terus tapi ada batasnya loh. Nggak ada. Batasnya apa? Nggak ada. Berarti maunya setengah-setengah dapat pahala itu. Sabar aja. Dan yakinlah firman Allah SWT, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan, ada ujungnya itu. Coba Bapak Ibu kalau lagi ada ujian itu dalam hidupnya ya, coba praktikkan teori ini. Bapak Ibu sabar, kontrol lisannya, jangan salah-salahin Allah, jangan salahin orang, jangan salahin AC tadi, salahin cuaca, nggak usah. Oh Allah lagi uji saya. Udah, coba nikmati prosesnya. Tenangkan hatinya supaya bisa menerima sambil ikhtiar. Sambil konsultasi dokter, minum obat misalnya kalau ada ujian. Coba nikmati. Lihat nanti di ujung ujian tersebut. Misalnya Allah uji kita seminggu atau 10 hari. Lihat apa yang Bapak Ibu dapatkan nanti setelah itu. Pasti besar sekali. Ya, karena semua ujian akan ada hadiah terakhirnya. Ya, mirip kalau kita lagi sekolah dulu kita diuji, nanti naik kelas. Nah seperti itu. Untuk naik kelas itu ujiannya. Naik kelas ke level setelahnya. Rezekinya ditambahkan, kebahagiaan ditambahkan kalau kita bersabar gitu ya. Jadi sabar itu luar biasa. Jadi dalil ini memberikan pelajaran kita pertama, kita harus memaksakan diri untuk bersabar. Karena siapa yang memaksakan diri bersabar, Allah akan mudahkan dia bersabar. Lalu apa faedah kedua? Kata Nabi SAW, dan tidak ada seseorang dianugerahi sesuatu yang paling baik dan paling membuat lapang dada dibandingkan sabar. Ini pelajaran keduanya. Artinya memang perangkat terbaik kalau ada ujian, sabar. Salah satu ciri orang sabar tuh nggak keluh kesah sama manusia. Kalau konsultasi pada ahlinya iya, sakit ke dokter, ada masalah ke ustadz misalnya masalah hukum agama. Udah, nggak ada semua orang. Biarkan Bapak Ibu jalan, orang sekitar Bapak Ibu taunya Bapak Ibu bahagia aja, nggak ada masalah. Itu yang benar. Karena kalau Bapak Ibu keluhkan masalah yang sedang ada kepada manusia, seakan-akan Bapak Ibu keluhkan Allah yang sedang menguji kita. Ini lihat nih Allah uji saya nih, kan seakan-akan begitu. Masa kita keluhin Tuhan kita, gitu kan? Kan nggak mungkin. Dan ada hadis yang mulia Bapak Ibu juga bisa jadikan sebagai pegangan. Allah tidak akan menguji hambanya melampaui kapasitasnya. Nggak mungkin. Pasti ujian itu ibu dan bapak bisa lalui. Cuma kita mau atau tidak gitu ya. Itu hadis pertama. Hadis kedua di halaman 21 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qassama malan faqala ba'dun nas hadhi qismatun ma urida biha wajhullah fa ukhbira bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala rahimallahu Musa faqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Bahwasanya Rasulullah SAW satu waktu pernah membagi-bagi harta. Ini maksudnya harta rampasan perang ya. Sebagian ada orang yang berkata pembagian ini tidak ditujukan untuk mencari wajah Allah. Maksudnya seakan-akan Nabi itu curang. Padahal Nabi sudah adil ya, tapi mereka ini mengatakan, nah ini pembagian bukan mengharapkan wajah Allah, curang, nggak adil. Maka hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau pun mengatakan, padahal beliau waktu itu Nabi, Raja, beliau bisa marah ya, tapi beliau tidak marah. Beliau mengatakan, semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam karena beliau telah disakiti lebih berat daripada ini, ya, tapi dia bersabar.
tetapi dia bersabar. Ya, di sini apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Musa bersabar? Nabi Musa itu berdakwah di kaumnya Bani Israel. Dari pertama mereka dijajah oleh Fir'aun. Tiap hari dicambuk, dibunuh siapa yang mau dibunuh. Anak laki-laki mereka banyak dibunuh kalau baru lahir gitu kan. Mereka diperbudak di Mesir itu. Diuji. Lalu Allah datangkan Nabi Musa mengeluarkan mereka dan menyelamatkan dari Fir'aun. Baru saja selamat dan mereka lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Di saat Fir'aun ditenggelamkan, mereka lewat di satu tempat ada orang-orang lagi menyembah pohon. Maka mereka bilang, hai Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Minta Tuhan pohon. Maka kata Nabi Musa dalam Al-Quran, sungguh kalian kaum yang sangat bodoh. Baru saja Allah selamatkan kalian dari Fir'aun. Kalian masih minta Tuhan selain Allah, ujian datang. Tapi Nabi Musa bersabar. Lalu kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa mereka menuju ke Palestina dan disuruh berperang, berjihad. Mereka enggak mau. Mereka bilang inna fiha qauman jabbarin. Di sana ada kaum yang menjaga Palestina, orang yang sangat kuat-kuat, kami enggak berani. Lalu kurang ajarnya mereka bilang apa kepada Nabi Musa? Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hai Musa, kau pergi aja berdua sama Tuhanmu, perangi di sana. Kalau menang sampaikan kepada kami. Itu kurang ajar sekali. Tapi Nabi Musa alaihissalam bersabar. Lalu Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam meninggalkan generasi yang buruk ini. 40 tahun ada generasi baru datang, baru itu diajak untuk pergi berjihad merebut Palestina. Mereka juga pada saat ada orang yang mati di tengah-tengah mereka. Mereka melapor kepada Nabi Musa. Ini ada yang mati. Tolong Nabi, hai Musa minta kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah kan artinya sapi betina ya. Itu ceritanya dari situ. Sebab dinamakan sapi betina itu. Karena mereka bilang, hai Musa, ini ada orang yang dibunuh, kami nggak tahu siapa pembunuhnya. Tolong minta sama Allah petunjuk. Allah tahu ini sebenarnya mereka perlu diuji imannya. Maka Allah bilang kepada Nabi Musa, suruh mereka sembeli sapi. Sapi betina, sapi jantan, sehat, sakit, pokoknya sapi. Ambil potongan dagingnya, tepuk ke orang mati itu bisa bicara siapa yang bunuh. Gak masuk akal bagi mereka. Sapi apa, warnanya apa. Karena banyak bertanya, maka Allah persulit bagi mereka. Sapi yang warnanya kekuning, keemas-emasan, tidak pernah dipakai membajak dan setiap orang lihat suka. Akhirnya mereka kesulitan mencari sampai ketemu. Setelah mereka sembelih sapi itu, diambil potongan pahanya, ditepuk ke orang mati, betul-betul bicara, dia sebutkan siapa yang membunuh dia. Sebagai mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa bersabar terhadap ujian tersebut. Mereka diajak bertemu dengan Allah, 70 orang dari sahabatnya Nabi Musa. Menuju ke wilayah Tur, Gunung Tur di Mesir. Untuk mereka, ada juga yang mengatakan untuk masuk wilayah Palestina, antara Mesir sama Palestina. Mereka ke sana untuk diajak untuk bertemu, maksudnya di sini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu. Tapi mereka minta agar melihat Allah dengan mata kepala mereka. Maka Allah angkat gunung Tur di atas kepala mereka. Kalau mereka tidak tobat, Allah akan turunkan dan hancurkan gunung Tur itu pada mereka. Dan sekian banyak mereka ganggu Nabi Musa. Mereka bilang Nabi Musa itu cadel, kena ngomongnya kurang jelas. Makanya kan doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani. Wahlul uqdatam min lisani itu maksudnya hilangkan kekakuan di lidahku. Karena Nabi Musa itu sedikit agak cadel. Maka dia berdoa begitu. Tapi Bani Israel jadikan itu sebagai hinaan. Mereka juga bilang di badan Nabi Musa itu ada cacat dan segala macam. Banyak sekali yang mereka bahasa. Tapi Nabi Musa bersabar. Nah makanya Nabi Muhammad SAW, waktu beliau membagi harta rampasan perang, dan sebenarnya beliau adil. Tapi ada saja orang yang bilang, ini enggak adil ini. Maka Nabi Muhammad SAW bersabar. Sambil beliau mengatakan, sungguh Musa telah disakiti lebih daripada ini, tapi bersabar. Artinya aku pun akan bersabar. Kalau nabi-nabi aja bersabar dengan gangguan orang, kita juga lebih pantas Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak usah semua tuduhan orang, hinaan orang, apalah cacian orang, Bapak Ibu tanggapi, nggak usah. Apalagi di masa kita sekarang media. Kalau punya media nggak usah baca-baca komennya. Ya. Nanti pegel sendiri, nggak usah. Kalau sudah angkat konten positif, udah itu aja angkat. Angkat daun, karena pasti ada saja pro kontra. Pasti. Saya pernah dengarin tilawahnya Dr. Abdullah
Juhani, hafizahullah, Imam Masjid Haram. Kalau Bapak Ibu ketik Abdullah Juhani, nanti Bapak Ibu bisa lihat mukanya kelihatan dan suaranya bagus banget. Salah satu favorit saya beliau. Kadang-kadang kalau saya lagi butuh untuk lunakin hati, saya sering dengar tilawah beliau sama Dr. Yasir Dosari. Dua-dua itu Imam Haram, kalau Ramadan kalau dipartnerin itu tidak ada orang ngantuk. Suaranya Masya Allah dua-dua ini. Sering dipartnerkan oleh Imam Masjid Haram. Yang satu 10 rakaat pertama, yang satu 10 rakaat kedua kalau Ramadan ya. Yang jelas saya pernah dengar, pas sholat subuh, biasanya imam-imam Masjid Haram ini dan umumnya imam itu, kalau sholat subuh suaranya lebih bagus dari sholat yang lain. Orang baru sholat tahajud atau orang baru bangun tidur itu suaranya beda, lebih indah. Saya dengar tilawahnya enak banget gitu, sampai selesai sholat subuh 2 rakaat. Di YouTube ya, selesai saya lihat Bu, Bapak sekalian, saya lihat ada orang yang kasih jempol bawah. Iya, padahal Dr. Abdullah ini nggak bicara apa-apa. Allahu Akbar sampai salam. Ada kasih jempol bawah. Iseng bener ini orang. Maksudnya itu cuma kasih jempol bawah. Itu Al-Quran. Apalagi Bapak Ibu buat konten. Itu wajar. Jadi nggak usah habisin waktu untuk itu. Ya, supaya nggak cepat ubanan. Ya. Kalau semua komen orang, perkataan orang mau diikutin. Nabi Muhammad aja mereka bilang tidak adil. Coba. Disakitin. Nabi Muhammad SAW itu disakitin. Di Mekah disakitin oleh orang-orang kafir Quraisy. Di Madinah beliau disakitin sama orang munafik. Apa saja Nabi yang berkeputusan? Masa sih gak masuk akal. Maka suka bantah. Biasa. Yang penting yang kita buat itu benar. Komitmen jalan saja. Ya, selebihnya tawakal kepada Allah SWT. Itu contohnya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis nomor 2. Sabarnya para nabi-nabi berarti kita juga sabar. Dan tidak usah terlalu banyak tanggapin perkataan orang, ya. Kalau yang mereka arahkan ke Bapak Ibu itu benar, Bapak Ibu punya salah di situ, introspeksi diri, istighfar, taubat kepada Allah, maka selesai sendiri nanti itu. Kalau yang mereka tuduhkan Bapak Ibu tidak lakukan, sudah biarin, sabar, itu nilai pahalanya. Ya kan? Orang ghibah kita, orang gunjing, fitnah, biarin aja. Tidak masalah. Para nabi-nabi jadi sakitin, apalagi kita gitu ya. Sabar aja. Ya, pernah ada satu orang, seingat saya ini Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, kalau saya tidak salah namanya, tapi memang kisah ini nyata. Beliau baru petik kurma, baru beli kurma, masih sama tangkainya ranum sekali, bagus, harganya juga mahal. Begitu beliau mau makan, ada satu muridnya datang mengatakan, wahai imam kalau kita ini kiai atau ustaz, itu si fulan lagi gibah Anda, lagi ceritain, gosipin Anda. Beliau tutup kembali kurmanya, beliau bilang sama muridnya, bawa kurma ini kasih ke orang itu. Dan bilang ya, terima kasih sudah berbagi pahala. Jadi saya balas dengan kurma ini. Begitu saja mereka balas. Semenjak itu dia nggak pernah diganggu lagi sama orang yang sama. Gitu kan? Juga pernah dilewatin Abdullah bin Abbas. Radhiyallahu anhu. Kebetulan Abdullah bin Abbas lagi pakai jubah baru. Abdullah bin Abbas sepupu Nabi. Sahabat Nabi ya. Lewat sama murid-muridnya, ada orang lewat di depan situ caci maki. Mentang-mentang kau sepupu Nabi, mentang-mentang gini. Dicaci maki segala macam. Abdullah bin Abbas diam aja. Dia nggak salah. Orangnya juga nggak dikenal. Tapi hasad rupanya. Dia iri lihat jubah barunya ini dicaci maki. Murid-muridnya sudah pada pegel di belakang. Ini tinggal disuruh tonjokin nih gitu. Tapi Abdullah bin Abbas kena diam, mereka semua diam. Sampai karena tidak ditanggapi, orang itu kehabisan kosakata. Orang kalau caci maki kita, ibu bapak tidak tanggapin, dia habisan. Karena dia butuh diserang kembali kan. Kalau kita nggak tanggapin, dia kehabisan kosakata. Orang itu karena sudah tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya sudah diam. Abdullah bin Abbas mengatakan, kau sudah selesai? Dia bilang iya. Abdullah bin Abbas buka jubahnya, dikasih hadiah. Ini ambillah hadiah buat kamu. Dia bilang sama muridnya, sampaikan alamat rumah kita ke orang ini, kalau dia butuh apa-apa suruh datang. Saking malunya orang itu jadi muridnya Abdullah bin Abbas. Jadi belajar Bapak Ibu sekalian, tidak usah tegang-tegang. Ya. Sedikit-sedikit semua ditanggapin, kenapa orang itu bicara begini kan. Kalau ibu dan bapak tidak salah biarin aja. Karena nggak mungkin orang itu semuanya diacungin jempol begini, nggak mau. Pasti ada begini. Imam Masjid Haram aja diginiin, coba. Saya lihat sampai kaget itu coba. Iseng itu, kan bisa dia nonton musik ke apa. Masuk di situ untuk jempol bawah, coba. Itu luar biasa itu. Saya juga pernah minta nasihat sama Profesor Dr. Ziyad Abadi Hafizullah. Sahabat dan guru saya sebenarnya beliau ya. Karena sahabat dekat, beliau tidak terlalu jauh umurnya sama saya di Jordan. Waktu beliau tabligh akbar di Indonesia, saya bilang, Syekh,
Saya sudah coba buat konten ceramah. Kita sampaikan Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Kita sudah coba pilih tutur kata yang paling baik. Beda buku yang bagus. Masih aja orang yang tidak suka. Terus dia sambil senyum dia bilang, Khalid, kamu mau semua orang begini sama kamu? Gak bisa, pasti ada begini. Gitu. Saya tiba-tiba ingat YouTube itu, begini sama begini. Jadi emang pasti ada saja orang yang tidak suka sama kita. Biar Bapak Ibu susun kosakata yang paling indah. Bahkan kita kasih hadiah orang sudah bagus, masih ada nilai tidak baik. Tidak. Kalau mau cari kepuasan manusia tidak akan habis. Yang penting kita sudah ikhlas karena Allah, selebihnya selesai. Jelas ya? Benar enggak ini? Ngangguk-ngangguk tapi Allahu a'lam. Sebentar keluar gerutu lagi di luar sana. Kita pelajari sabar ya. Hadis ketiga dari Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala imra'atin tabki ala sabiyyin laha. Faqala laha ittaqillaha wasbiri. Faqalat wa ma tubali bimusibati. Falamma dhahaba qila laha innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadhaha mithlul maut. Fa'atat babah atau babahu. Falam tajid ala babihi bawabin. فقالت يا رسول الله لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. Ini dalil ketiga dari hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewatin seorang perempuan yang sedang menangisi anak kecilnya yang meninggal dunia. Ibu ini lagi nangis-nangis karena anaknya meninggal, belum balik, masih kecil. Lalu Nabi SAW bersabda pada perempuan itu, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya kembalikan kepada Allah dan bersabarlah. Terima ini keputusan Allah. Karena kalau sudah mati nangis-nangis juga nggak bakal hidup gitu kan. Maka perempuan itu rupanya karena dia tidak lihat siapa yang ngomong ini. Dia menimpali, dia mengatakan apa pedulimu dengan musibah yang menimpahku. Dia tidak tahu kalau itu Nabi. Dia seakan-akan kau tahu apa sih? Ini masalahku kok aku lebih tahu gitu ya bahasa kasarnya. Lalu ketika beliau pergi, Nabi SAW sudah pergi, maka disampaikan kepada ibu tadi perempuan itu. Sesungguhnya tadi yang menasihatin kamu adalah Rasulullah SAW, itu Nabi yang ngomong gitu. Maka seakan-akan dia diderah oleh kematian karena cemas. Dia jadi takut. Nabi ternyata yang dia timpali tadi gitu kan. Ibu ini ketakutan lalu dia segera mendatangi pintu beliau SAW. Tapi tidak mendapatkan para penjaga pintu di pintu rumah beliau. Maka dia pun berkata, ibu ini berkata pada Nabi, wahai Rasulullah, aku tadi tidak mengetahui kalau itu anda yang menasehatiku. Maka Nabi SAW mengatakan, jadi kisah panjang ini sebenarnya ini yang penting ya, hadis ini. Karena Nabi mengatakan, ketahuilah sesungguhnya bersabar itu adalah ketika pertama kali musibah terjadi. Ya maksudnya beratnya itu hanya di awal. Kalau kita sudah bisa sabar di awal, yang lain jadi mudah itu. Awal kematian, awal gangguan, awal hinaan itu awalnya saja. Tenang aja. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan kepada Allah. Namanya kalimat istirja. Kita pernah pelajari itu ya. Di awal-awal buku kita ini. Kata Nabi SAW, siapa yang ditimpa musibah lalu dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ditambah doa Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khaira minha. Ya Allah berikan aku pahala di musibahku ini dan gantikan aku lebih baik, kecuali Allah akan ganti kesusahannya menjadi kebahagiaan. Jadi memang kita baca ini kalau pertama kali datang, lalu kita nikmati aja prosesnya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran kedudukan Anas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang menyampaikan riwayat ini kepada kita karena beliau menceritakan ini ya. Karena bisa saja Anas langsung menyampaikan sabda Nabi, sungguhnya sabar itu dibutuhkan pada saat pertama kali musibah. Tapi beliau ceritakan kronologisnya. Nabi lewatin seorang ibu itu lagi anaknya meninggal dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pentingnya kita bersabar dan bertakwa kepada Allah. Dan yang paling berat adalah pada saat seorang ibu kehilangan anaknya, gitu kan? Nah itu berat sekali. Mungkin kalau suaminya meninggal masih lebih ringan, tapi kalau sudah anak itu beda, ya. Karena itu memang lahir dari rahimnya, berbeda sekali. Tapi di sini ibu harus, ini saran yang sangat baik diberikan oleh Dr. Sulaiman Ruhaili, hafizahullah, salah satu kami dan sekarang beliau mengajar di Masjid Nabawi. Beliau bilang susunan itu dalam diri kita ada perasaan, kita kayak rasa suka, rasa benci, rasa kepengen, ya itu ada perasaan. Perasaan ini nggak boleh dibiarkan sendirian. Dia harus dikontrol oleh perangkat setelahnya, itu adalah akal. Nanti akal dikontrol oleh syariat. Ini susunannya. Kalau seperti ini Bapak Ibu akan tenang hidup. Contoh misalnya, Ibu dan Bapak pernah makan nasi goreng di Semarang. Enak banget. Perasaan kita satu waktu ingin lagi makan itu.
Coba pertemukan dengan akal kita. Dalam diri kita sendiri. Akal itu akan memberikan jawaban di diri kita. Semarang kan jauh. Makan aja di Gandaria atau di mana. Artinya biasa aja. Akal akan memberikan jawaban kita ya. Kita hadapkan dengan akal. Akal dihadapkan dengan syariat nanti. Ini boleh atau tidak boleh. Itu baru bisa terkontrol. Jangan dibalik ibu. Terutama ibu-ibu ya. Kena dominan perasaan. Jangan perasaan. Akal dulu baru perasaan. Sehingga biar dinasehatin gak mau dengar. Karena perasaan dominan gak bisa. Perasaan boleh ada. Tapi tetap dikontrol oleh akal. Nah seperti itulah. Nah itu yang Nabi SAW ingatkan. Juga satu sisi yang lain. Sesuatu kalau terjadi. Apalagi kalau kematian bu. Fahami poin ini. Mati itu satu kelaziman, satu keharusan. Gak bisa diterlambatkan, gak bisa dimajukan. Kalau ajal datang, pasti datang. Ya. Cuma mati itu bagi orang-orang beriman, itu adalah awal segalanya. Karena dengan mati, kita akan menuju ke akhirat kita. Kita akan lihat hasil sholat kita, puasa kita. Kita akan ketemu dengan Rasulullah yang selama ini cuma kita dengar namanya, kita baca kisahnya. Nanti kita lihat fisiknya. Di alam sana, akhirat ini kita ketemu. Kita akan bertemu dengan Allah, kita akan lihat surga. Tapi harus mati dulu, mati itu kayak pintu. Tanpa pintu ini gak bisa kita menuju kepada kehidupan abadi. Makanya ulama mengatakan mati itu pintu yang merupakan awal segalanya bagi orang beriman. Jadi kalau sudah meninggal tidak usah disesali. Selama dia meninggal dalam keadaan Islam, itu luar biasa. Sudah. Karena pasti dia sudah menuju ke kehidupan abadi. Dan dia secara kasat mata di depan mata kita di dunia hilang. Tapi sebenarnya dia tidak hilang. Dia cuma mendahului kita menuju ke akhirat. Saya pernah berbicara pada kakak kandung saya sendiri. Beliau dikarunia anak laki-laki. Subhanallah, 2 laki-laki, 2 perempuan. 2 anak laki-lakinya meninggal semuanya. Yang satu meninggal masih bayi. Baru lahir itu anak terakhir yang keempat. Anak yang sebelumnya laki-laki, kalau nggak salah umur 18 tahun, ponakan saya. Sore hari masih ngantar kakak saya pergi ke tempat les adiknya. Maghrib dia pulang, dia sholat di rumah, ditelepon sama temannya dari Bali minta dijemput. Dia keluar pakai mobil, keluar dari tol, ditabrak truk, meninggal di tempat. Sehat, tadi sore ngantar kakak saya ini sampai kaget gitu. Karena dia tidak sakit, tidak apa gitu. Saya juga nggak tahu beritanya, rupanya keliling-keliling dicari tahu nanti jam 12 malam baru kedapatan jenazahnya di satu rumah sakit. Penuh dengan darah udah nggak dikenal. Tapi kebetulan adik saya kenal karena ponakannya. Sebelum subuh saya ditelepon, ini ponakan meninggal. Saya langsung ambil pesawat pertama Garuda berangkat ke Indonesia, ke Makassar maksud saya. Pas tiba di Makassar, baru tiba keluarga sudah bilang ini kakak kamu nggak ada yang bisa tenangin gitu. Saya masuk ke rumah memang sudah berapa kali pingsan, bangun, pingsan. So, saya datang ke kamar, saya dudukin, saya mengatakan, Kak, kebetulan anak ini namanya Hamdi, ya, rahimahullah. Saya bilang, Hamdi ini gak hilang. Itu pertanyaan pertama saya. Hamdi gak hilang. Langsung duduk dia. Saya bilang, kok bisa gak hilang? Kan dia sudah meninggal. Saya bilang, iya. Dia ini, kebetulan ibu kami juga sudah meninggal. Maka saya bilang, waktu itu, ayah masih hidup, tapi sekarang sudah meninggal juga ayah. Tapi waktu itu, ibu masih hidup. Lalu saya bilang, ibu kita, umi kita, kami panggil umi, itu sudah meninggal sebelumnya. Dia juga tidak hilang. Saya sebutkan nama kakek, nama nenek yang pernah hidup. Kami masih kecil sempat melihat gitu. Itu semua tidak hilang. Mereka hanya mendahului kita menuju kepada kehidupan abadi. Kita ini sebagai seorang muslim punya rukun iman yang kelima. Iman kepada hari kiamat. Satu paket tuh. Kematian, alam barzah kuburan, hari kebangkitan timbangan amal, surga dan neraka. Satu paket ini wajib diimani. Sudah pindah ke sana. Dan kita pasti ketemu. Yang penting tiketnya sama. Iman dan amal soleh. Yang bisa berpisah nanti di akhirat. Karena di sana cuma ada surga atau neraka. Kalau beda tiketnya. Tiket yang kedua tuh kufur, munafik, musyrik itu ke neraka. Itu lain. Tapi kalau sama tiketnya nggak ada masalah. Kita akan sama. Mungkin beda derajat di surga tapi sama-sama akan menuju ke surga. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda. Tidak ada orang yang meninggal bayi. Atau meninggal sudah sangat tua. Misalnya ada bayi baru lahir 1 hari umurnya. Dan ada yang meninggal umur 100 tahun. Nenek atau kakek-kakek misalnya. Kecuali dibangkitkan umur 33 tahun. Gak ada lagi bayi nanti di akhirat. Gak ada lagi nenek-nenek atau orang tua, gak ada. Semua 33 tahun. Gak lebih sehari, gak kurang sehari. Dan postur tubuhnya akan dikembalikan seperti Adam alaihissalam 60 siku ke langit. 27,5 meter. Ini jasad kita ini cuma dipakai di dunia. Nanti kalau kita meninggal kan dimakan oleh tanah nih. Ya kan? Kata Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Nanti dikasih jasad baru.
Jadi kalau di dunia ini ada orang lahir matanya buta, telinganya tuli, lisannya bisu, tangan kakinya puntung semua, contoh misalnya. Tapi dia di keluarga muslim, ya, dia dijaga lahir dalam Islam, meninggal, nanti dikasih jasad baru di akhirat. Dunia ini hanya sebentar dilaluin gitu. Maka alhamdulillah sangat tenang. Dia tenang, oh kalau begitu ya nanti kita akan ketemu, pasti akan ketemu. Cuma masalahnya ini pengunjung-pengunjung yang ibu-ibu nih. Ya. Jadi begitu saya sudah tenangin, ada pengunjung datang dari jauh. Oh kesian, kenapa anak kamu yang mati, kenapa bukan anaknya orang itu yang narkotika. Nangis lagi. Ini karena nggak paham nih ibu-ibu ini kan. Orang sudah ditenangin malah dia runtuhin yang kita sudah tenangin tadi. Jadi harus paham ya. Oleh karena itu mati bukan akhir segalanya. Kecuali orang kafir. Kalau orang beriman itu awal segalanya. Dan kita tidak bisa dengan kita nangis, kita teriak, nggak bisa hidupkan kembali. Nggak mungkin. Pasti dia sudah meninggal gitu ya. Baik, itu pelajaran yang kedua. Jadi yang pertama kedudukan Anas, yang kedua ini. Yang ketiga pelajarannya adalah yang bisa diambil dari Nabi SAW yang nasihat penting ini, bahwasanya sesungguhnya bersabar itu adalah ketika pertama kali musibah terjadi. Bisa mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah yang paling berat dalam musibah di awal. Itu saja. Kalau Bapak Ibu bisa terima di awal, maka pasti bisa laluin sampai akhir. Ya kan? Karena itu di awal-awal saja. Bisa bermakna yang selanjutnya juga adalah kesabaran dibutuhkan justru dari awal musibah terjadi. Ya, supaya maksimal pahalanya. Hadis keempat Bapak Ibu sekalian di halaman 23. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, titik-titik itu artinya ada hadis awalnya. Cuman penulis mengambil saksi bahasan saja. Wa'lam anna nasra ma'as sabr. Dan ketahuilah bahwasanya kemenangan itu akan diraih bersama kesabaran. Tentu semua hadis-hadis ini Bapak Ibu sekalian ada footnote ya. Ada angka kecil di sebelahnya, lihat gak di terjemahan. Ini yang baru saya baca 14, di bawah ada angka 14 diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya. Jadi ini semua sudah ada referensinya, hadis-hadis yang sahih. Tadi hadis yang sebelumnya ada footnote nomor 13 diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi semua itu ada footnote, tapi saya nggak baca lagi rujukan hadisnya ya. Tadi sampai hadis keempat, tapi coba nanti hadis kelima sampai ke 10 saya coba bacakan rujukannya. Nah dari hadis ini kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian bahwasanya semua orang yang memulai ujian itu dengan sabar pasti menang. Pasti menang ya. Di sini sabar bukan elus dada duduk manis ya. Sabar itu definisinya kita pernah sampaikan di awal bab ini atau buku ini, menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Misalnya Bapak Ibu bangun pagi flu. Sabar dulu. Sabar itu apa? Bukan duduk manis pakai selimut, dah deh saya sembuh nggak sembuh terus. Bukan. Tapi oh Allah lagi uji saya. Terus ikhtiar, minum teh hangat, minum obat, konsultasi dokter, itu sabar namanya. Kita lagi utangin orang, kita punya piutangnya, utangin orang uang. Kita tagih dia nggak mau bayar, misalnya. Maka kita sabar. Sabar itu apa? Kita terima Allah lagi uji saya. Tapi tetap ikhtiar, tagih lagi nanti. Itu tetap sabar namanya. Ya, jadi butuh ada ikhtiar. Setelah menerima ujian Allah itu namanya sabar. Kemudian selanjutnya hadis kelima dari Atha bin Abi Rabah radhiyallahu rahimahullah, ini seorang tabi'in, dia berkata, qala li Ibnu Abbasin ala urika imra'atan min ahli al-jannah qultu bala qala hadhihi al-mar'atu as-sawda'u atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'u wa inni ataqashshaf فادعوا الله لي فقال لا إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت إني أصبر فقالت إني أتقشف فادعوا الله لي أن لا أتقشف فدعا لها. Artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi, berkata kepadaku, kepada Atha bin Abi Rabah. Ini Atha bin Abi Rabah seorang ulama tabi'in tinggal di Mekah, muridnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, maukah aku tunjukkan kepadamu kisah seorang perempuan dari penduduk surga, dapat jaminan surga? Aku katakan tentu, kata Atha. Ibnu Abbas berkata, perempuan yang berkulit hitam inilah yang telah mendatangi Nabi SAW seraya berkata, sesungguhnya aku terkena penyakit epilepsi dan auratku sering tersingkap kalau lagi kambuh. Pernah lihat orang epilep ya? Sering dia tidak sadarkan diri, bisa tersingkap auratnya. Perempuan ini begitu di masa Nabi. Maka dia bilang, ya Rasulullah, doakan
doakanlah untuk kesembuhanku. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan. Sebenarnya lebih tepat jangan. Ini tidak, ini lebih tepatnya itu jangan ya. Jika engkau ingin, jangan buru-buru ya. Aku jelasin dulu kata Nabi. Jika ingin, engkau bisa bersabar dan engkau pasti bisa masuk surga. Dengan penyakit ini kalau kau sabar, kau akan masuk surga. Dan jika engkau ingin, maka aku bisa berdoa kepada Allah spontan agar Allah bisa menyembuhkanmu sekarang juga bisa hilang. Ya. Maka perempuan itu kena dengar kalau dia bersabar, dia akan masuk surga. Dia mengatakan sungguhnya aku akan bersabar. Ya udah aku akan terima ujian ini. Lalu dia berkata, tetapi auratku sering tersingkap kalau lagi kambuh. Maka berdoalah ya Rasulullah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap lagi. Maka Nabi SAW pun mendoakannya. Ada footnote nomor 15 di bawah diriwayatkan oleh Bukhari. Baik, kita sama-sama pelajari hadis ini. Pelajaran pertama, kedudukan Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Orang yang menceritakan kepada kita kronologis hadis ini dari kalangan tabi'in. Ini ulama besar di Mekah di masa itu. Pelajaran kedua, kedudukan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, karena beliau juga yang menceritakan kisah ini kepada kita. Kemudian baru pelajaran yang ketiga, yang bisa diambil kedudukan wanita yang berkulit hitam ini yang pernah diuji di masa hidup Nabi SAW. Baik, apa masalahnya perempuan ini? Dia rupanya kena epilepsi. Dan di masa itu memang kalau Nabi yang doakan bisa spontan diijabah. Beda sama kita sekarang, sudah tidak ada Nabi gitu kan. Jadi kalau misalnya ibu lagi sakit dan bapak pada saat itu ya Rasulullah doain, Nabi doain bisa sembuh langsung, seketika. Tapi ada yang Nabi ingin pesan pada wanita ini. Waktu dia bilang ya Rasulullah tolong doain saya, seakan-akan dia bilang supaya saya spontan sembuh langsung. Nabi bilang jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Kalau kau sabar, bagimu surga. Kalau kau mau saya doakan sekarang bisa sembuh. Tapi dia bilang oke, saya bersabar. Nah, di sini saya perlu titik beratkan. Apa maknanya kalau kau sabar, ya? Apakah maksudnya udah sampai kau mati biarin kau epilepsi? Atau ada makna yang lain? Maksudnya adalah bersabar, kamu nikmati prosesnya. Bukan supaya tidak sembuh ya. Karena perempuan ini mau instan. Doain sekarang, sembuh sekarang. Nah, perkataan Nabi mengatakan kalau kau sabar bagimu surga. Maksudnya kalau kau nikmati prosesnya. Tetap kamu ikhtiar, tetap kau berobat, tetap kau berdoa sampai Allah sembuhin. Nah, bersabarnya kau melalui proses penyembuhanmu ini, itu bagimu surga. Ya, jadi bukan maksudnya sabar aja epilepsi sampai kau mati. Bukan itu, kalau ini difahami, nanti orang setiap kena penyakit, udahlah gak usah berdoa, sabar aja nanti dengan saya masuk surga. Padahal salah satu hadis Nabi yang lain Bu, berbunyi ya Bapak Ibu sekalian, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya, maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Sunnah Nabi kita disuruh berobat, kan gitu. Jadi bukan maksudnya Nabi bilang begini adalah, udah kamu sabar epilepsi sampai mati, bagimu surga, bukan. Maksudnya kamu sabar, terima ini sebagai keputusan Allah sambil ikhtiar. Sampai kamu dapatkan jalan keluarnya, bukan instan. Paham ya? Nah itu yang dimaksud di sini. Jadi kalau kamu sabari prosesnya, kayak misalnya Bapak Ibu lagi sakit flu, sakit demam, rematik, apalah. Bapak Ibu terima sebagai keputusan Allah sambil tetap ikhtiar, nah itu balasannya besar. Tapi tetap ikhtiar ya, bukan berarti kita biarkan diri kita dalam penyakit tersebut, bukan. Ya. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah bolehnya seseorang mendatangi orang soleh dan minta untuk didoakan. Tapi tentu doanya orang soleh ini bukan seperti doanya Nabi ya. Misal Bapak Ibu lagi sakit, ketemu sama orang tua kita, ketemu sama paman, sama tante, sama sahabat kita misalnya. Kita mengatakan tolong doain ya, saya lagi sakit, udah berapa hari. Gak apa-apa, boleh selama dia masih hidup. Bisa dia mengatakan ya semoga Allah sembuhkan gitu ya. Kita boleh doakan. Dan termasuk sunnah Nabi SAW, kalau ada orang sakit kita mendoakan. Kita mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa artinya semoga tidak masalah bagimu penyakit ini. Dan semoga jadi pembersihan terhadap dosa-dosamu. Ya. Dan ada tentu beberapa doa yang kita dianjurkan baca kalau orang sedang sakit. Ya, termasuk boleh ikhtiar supaya sembuh dengan bersedekah. Kata Nabi SAW, dawu mardhakum bis sadaqah. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya, anjuran para ulama sebelum Bapak Ibu ke dokter, sedekah dulu baru konsultasi sama dokter. Sebagai bentuk
permohonan kepada Allah agar disembuhkan. Itu bisa dengan sedekah. Baik, selanjutnya hadis ke-6 di halaman 25 dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qal, idza ibtalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabar, awwadtuhu minhumal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila aku menimpakan cobaan pada seorang hambaku dengan kebutaan kedua matanya, lalu dia bersabar, niscaya aku akan memberikan ganti disebabkan keduanya dengan balasan surga. Ada footnote di situ di bawah, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Footnote nomor 16 ya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya memang ada orang-orang yang Allah pilih dari hamba-hambanya untuk diuji. Ya, apakah ujian itu dengan rusaknya kulit, tidak berfungsinya anggota tubuh semuanya, ada yang kayak buta misalnya atau tuli atau cacat fisik. Nah ini dia boleh ikhtiar untuk berobat segala macam, tapi ujian-ujian seperti ini itu akan memberikan datangnya balasan surga. Allah akan menguji hamba-hambanya, tapi tentu dari sekian banyak orang diuji itu beda-beda ujiannya ya. Ya, ada orang memang yang diuji dan hanya untuk dia dan beberapa orang, yang lainnya tidak diuji. Ada juga orang yang semuanya kena ujian tersebut. Ya, contoh ini masalah fisik. Di sini kalau dikatakan matanya diuji oleh Allah SWT, tidak dibuat melihat, lalu dia bersabar, ya, sabar tadi terima dulu keputusan Allah, lalu ikhtiar cari jalan keluar, maka dijamin baginya surga atau akan diganti baginya surga. Karena memang nikmat di tubuh kita ini yang paling besar itu adalah penglihatan sama pendengaran. Kalau ini masih ada dalam tubuh kita dan berfungsi, ini sebuah nikmat yang sangat besar. Makanya kita dalam zikir pagi petang, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, ini sam'i. Allahumma afini fi basari, nah ini penglihatan. Ya Allah, selamatkan aku di jasadku, selamatkan aku di pendengaran, selamatkan aku di penglihatan. Dua ini yang selalu disebut. Karena orang kalau masih bisa melihat dan mendengar, biar tubuh yang lain cacat, ini masih bisa maksimal, bisa melihat, bisa mendengar gitu ya. Tapi kalau ini dua-duanya atau salah satunya hilang, maka kesulitan walaupun tangannya utuh, kakinya gitu kan. Ini ujian yang berat. Tapi kalau ada orang bersabar, dia terima itu sambil tetap ikhtiar, maka dijamin baginya surga. Hadits ke-7 dari Abu Yahya, Usaid ibn Khudair radhiyallahu anhu. Anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan qala innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni alal haud. Bahwasanya ada seseorang laki-laki dari kaum Ansar berkata, wahai Rasulullah, tidakkah anda mempekerjakanku sebagaimana anda mempekerjakan si fulan? Maka beliau SAW bersabda, sungguhnya sepeninggalku nanti kalian akan mendapatkan sikap egois dalam hal duniawi dari para penguasa. Maka bersabarlah kalian hingga kalian bertemu denganku di haud atau telaga di pintu surga nanti. Footnote nomor 17, itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Dari riwayat ini kita ambil pelajaran. Yang pertama, kedudukan Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Ini nama baik juga ya. Kalau Bapak Ibu dikarunia anak laki-laki bisa pilih juga nama Usaid. Usaid bin Khudair ini sudah pernah kita tablik akbar membahas pribadi beliau ya. Salah satu sahabat yang waktu baca Quran didatangi oleh malaikat. Didengar bacaannya karena indahnya suaranya gitu ya. Tapi pakai nama saja Usaid. Khudair nama ayahnya. Nah, kadang-kadang orang tidak paham itu ya. Ada orang kasih nama anaknya Saddam Hussein. Saddam nama presiden Irak dulu, Hussein nama ayahnya. Nggak ada hubungannya gitu. Ya. Ada juga orang pernah datang kepada saya bilang, Ustaz ini anak saya namakan Khalid Basalamah. Kenapa Khalid Basalamah? Basalamah itu suku beda. Banyak orang gitu ya. Basalamah itu sama dengan suku Jawa, suku Bugis itu suku besar. Kalau nama Khalid itu saja namanya. Itu pun jangan niatkan saya, niatkan Khalid bin Walid biar jadi kayak sahabat Nabi. Saya banyak kekurangannya. Kan gitu. Jadi pilih satu nama. Baik, ini kedudukan Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu karena beliau menceritakan kepada kita tentang riwayat ini. Ini faedah pertama. Faedah yang kedua tentang bagaimana seseorang ya dianjurkan untuk tidak minta jabatan. Kalau dia ditawarkan silahkan. Tapi kalau dia minta ini tidak dianjurkan. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang sengaja datang meminta jabatan maka kami tidak akan memberikannya. Karena nanti dikhawatirkan dia punya ambisi yang besar sehingga dia tidak akan menjalankan tugasnya nanti. Tapi kalau dia dapat penawaran, kemudian dia melihat dia layak untuk itu, maka silahkan dia boleh saja. Makanya sahabat ini waktu bilang, ya Rasulullah, tidakkah anda memberikan saya jabatan, pekerjaan?
Lalu Nabi SAW tidak menanggapinya, gitu kan? Cuma beliau mengatakan, hati-hati, nanti sepeninggalku nanti ada banyak penguasa-penguasa yang mereka mendahulukan hal duniawi, tidak memberikan hak kalian sebagai masyarakat segala macam, maka bersabarlah sampai kalian menemuiku nanti di telagaku. Nah, jadi di sini ada penyampaian Nabi SAW untuk tidak mengejar jabatan itu ya. Kita tetap bekerja, kita berusaha, tapi kalau memang dapat ditawarkan dan memang ternyata itu memang kita layak, ya silahkan saja. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana informasi Nabi SAW kepada umatnya agar bersabar, terutama dari para penguasa-penguasa zalim, kalaupun ada ya. Semoga Allah selamatkan negara kita dari ini tentunya. Dan alhamdulillah selama ini kita lihat negara kita makmur, berjalan dengan baik. Jazakumullah khairan. Semoga Allah balas para pemimpin kita sudah menjaga kemerdekaan, persatuan, kesatuan kita. Dan kita berharap selalu begitu sampai menjelang hari kiamat nanti ya. Sampai Allah SWT memang binasakan bumi ini semuanya. Jadi teman-teman sekalian, kita perlu menggarisbawahi tentang masalah memang ada penguasa-penguasa yang datang zalim. Nabi SAW pernah bilang juga dalam hadis yang lain, nanti akan datang pemimpin-pemimpin setelah aku meninggal, jasadnya manusia, tapi hatinya hati syaitan. Begitu Nabi bilang, ya, jahat banget, selalu kezaliman aja. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami harus berontak melawan pemimpin seperti ini? Kata Nabi SAW, jangan, dengarkan dan patuh. Ya. Walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil. Karena maslahatnya lebih besar untuk patuh daripada melawan gitu ya. Kita doakan kebaikan, kita doakan agar diberikan hidayah, itu yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian pelajaran terakhir yang bisa diambil dari hadis adalah tentang masalah Nabi SAW mengingatkan kita semua memiliki perjalanan yang singkat di muka bumi ini. Maka beliau mengatakan sabarlah sampai kalian temui aku di Haud. Haud itu telaga Nabi ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah lolos dari timbangan amal hari kiamat, sebelum ke surga kita akan mampir di telaga Nabi, namanya Haud. Kalau yang di mahsyar namanya Haud, kalau nanti yang di istana Nabi di surga itu namanya Al-Kautsar. Ya, jadi dua telaga Nabi. Tapi dua-duanya bersumber, kalau yang Al-Kautsar dalam surga, kalau Haud itu sumber airnya dari surga. Kata Nabi SAW, siapa yang minum dari haudku, seteguk tidak akan haus selamanya. Itu air surga. Tapi Bapak Ibu bisa ke sana kalau timbangan amalnya sudah selesai. Ya, kalau dosanya masih lebih berat, tidak dapat haud, itu akan masuk ke neraka dulu. Gitu kan? Jadi usahakan kita bisa menemui Nabi SAW di haud, artinya kerjakan amal-amal saleh yang beliau contohkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalian semua masuk ke dalam surga kecuali yang nolak. Kalian semua pasti masuk surga kecuali yang nolak. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang nolak? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhala jannah wa man asani dakhala nar. Siapa yang patuh padaku, apa yang aku perintahkan diikuti, maka itu akan berarti dia masuk surga. Ya. Dan siapa yang bermaksiat tidak mau kerjakan apa yang aku perintahkan, maka dia berarti telah menolak. Artinya tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian selanjutnya hadis ke-8 di halaman 26 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ayyuma rajulin kariha min amirihi amran falyasbir fa innahu laisa ahadu minan nasi yakhruju minas sultani shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Lelaki manapun atau siapapun yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, penguasa, ada yang zalim, dia tidak suka misalnya, maka hendaklah dia bersabar. Jangan memberontak, jangan melengsarkan. Nah, itu mudaratnya besar, ya. Bersabarlah kata Nabi, karena sungguhnya tidak seorang pun dari manusia yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah melainkan sejauh ya, atau sekalipun sejauh satu jengkal saja lalu dia mati, melainkan pasti dia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, akan ada orang diuji dengan pemimpinnya, ya. Kalau pemimpin diberikan zalim, tidak memberikan hak kita misalnya, dia cuma peduli dengan dirinya sendiri, maka kita bersabar. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa yang mendapatkan haknya dari pemimpinnya maka dia terima. Yang belum dia terima dia minta kepada Allah. Ketahuilah waktu sangat terbatas. Maksudnya nanti juga dia akan diminta pertanggungjawabannya, kita juga akan diminta pertanggungjawaban. Kata Nabi SAW, kalau kalian dalam hadis lain, kalau kalian bersabar dalam ujian dari pemimpin kalian dan Allah melihat itu, maka Allah akan menutup kehidupannya dengan kematian, pemimpin zalim itu. Nah itu semua ada hadis-hadis yang menyebutkan masalah ini.
Kemarin kebetulan baru tablik akbar di kota Makassar, judulnya Untukmu Indonesiaku. Itu tablik akbar kami kemarin. Cukup panjang lebar saya bahas masalah ini. Insya Allah nanti tidak lama lagi diupload di YouTube, Bapak Ibu bisa ikutin insya Allah. Dan sudah ada juga pernah ceramah yang mirip ini untukmu negeriku. Itu juga sudah ada. Di antaranya poin-poin yang 5 hal yang harus kita jaga. Kemerdekaan dan cinta tanah air kita ini yaitu bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan menjaganya. Kemudian menghormati pemimpin ini diantaranya tidak boleh keluar dan memberontak. Bahkan mendoakan kebaikan buat mereka. Kemudian juga sebaliknya pemimpin harus memberikan hak masyarakat. Berlaku adil sama mereka karena kalau tidak mereka diharamkan dari surga. Kemudian yang keempat itu membela dan mempertahankan negara semampu kita. Dan yang kelima menunjukkan prestasi terbaik dengan mengharumkan nama negara. Nah itu perlu dijaga gitu ya. Nah dari hadis ini kita ambil pelajaran pertama. Akan ada pemimpin yang datang nanti sepeninggal Nabi SAW yang zalim. Kemudian pelajaran yang kedua. Nabi SAW memberikan kita resep terbaik. Yaitu bersabar. Dan jangan memberontak. Ya, jangan memberontak. Ini seringkali terjadi ya. Di negara kita juga pernah kita dengar. Semoga tidak terulang lagi gitu ya. Sedikit ada yang tidak suka dari pemimpin. Udah lenserin aja, ganti aja. Ini seperti gonta-ganti puzzle. Begitu gampang gitu ya. Ya. Padahal sebenarnya belum tentu kalau dia jadi pemimpin dia bisa memimpin gitu ya. Itu jangan sembarangan ngomongin ya. Apalagi kalau di musim-musim pilpres, pilkada. Itu biasanya tiba-tiba jadi ahli politik semua. Ya. Termasuk ibu-ibu. Ya. Udah kalau lagi goreng tempe aja bu ya, nggak usah bicara politik. Nanti hangus tempenya itu ya. Kadang-kadang ada suami istri berantem gara-gara pilih nomor 11 sama nomor 12. Untuk apa ini? Nggak usah berantem ribut. Akhirnya tidak biologis, tidak ada kasih sayang di antara mereka hanya karena masalah seperti ini. Jadi nggak usah ya. Kalau pilih seseorang, pilihlah yang kita anggap baik, selesai. Selebihnya kita tawakal kepada Allah. Nggak perlu ribut-ribut, nggak perlu segala macam gitu ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir bu, yang keempat dan Bapak Ibu sekalian pelajaran adalah tidak boleh keluar dari pemimpin resmi yang sudah menang ya pemerintah. Karena siapa yang keluar memberontak, satu jengkal saya kata Nabi dan dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Artinya jauh dari agama Islam dan dia berdosa. Baik Anda saksi bahasan tentang masalah sabar ya. Tapi 2 hadis terakhir Bapak Ibu sekalian yang kita bahas pada kesempatan ini hadis ke-9. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW beliau bersabda, al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adhahum khairu min alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adhahum. Orang mukmin yang berbaur dengan orang-orang dan bersabar menghadapi gangguan mereka adalah lebih baik daripada orang yang tidak berbaur dengan orang-orang dan tidak bersabar menghadapi gangguan mereka. Ada hadis ini di bawah footnote nomor 19 diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan orang mukmin yang berbaur dengan manusia. Kita nggak boleh eksklusif. Ada yang baik sama kita, ada yang tidak baik sama kita, itu udah biasa. Kalau yang baik kita syukuri. Kalau yang tidak baik sama kita, iri, dengki, hasad, ya udah itu kita sabar. Nah kita kalau berbaur dengan manusia, kita bersyukur atas nikmat yang ada melalui mereka, kita bersabar seujian dari mereka atau yang kita hadapi dari mereka, maka ini berarti orang yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa dikatakan pahalanya lebih besar. Pelajaran kedua tentang masalah orang yang tidak berbaur sama orang dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Ini berarti dia berada di level di bawah golongan yang pertama tadi. Ya, ada orang yang eksklusif, tidak mau ketemu orang, tidak mau ini segala macam. Itu biasa malah dia tidak merasakan adanya ujian-ujian sehingga tidak ada pahala sabar yang bisa didapatkan. Ya, karena ingat pahala sabar hanya datang dari ujian yang ada. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian hadis nomor 10 ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda potongan hadis was-sabru dhiya. Dan sabar itu adalah cahaya terang bagi pelakunya atau pelita kehidupan. Ya, jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya sabar itu adalah pelita kehidupan. Artinya kita bisa mendapatkan terangnya jalan dari sebuah masalah kalau kita bersabar. Ya gitu. Kalau kita tidak bersabar maka akan buyar ide kita akan lepas, tidak konsentrasi maka akan sulit sekali menemukan jalan keluarnya. Tapi kalau kita bersabar, dia akan jadi pelita hidup kita.
Sebagai penutup kata penulis, benar, ia merupakan cahaya terang yang akan menerangi kegelapan bagi Anda, menghamparkan jalan bagi Anda, dan membukakan penghalang-penghalang dan pintu-pintu bagi Anda dengan izin Allah yang Maha Esa lagi Maha Memberi. Insya Allah kedepannya sebagaimana saya bilang nanti akan kita pelajari perkataan para kaum salaf dari sahabat, dari tabi'in tentang masalah sabar. Itu juga ada sekitar 10 statement ya yang akan dinukil oleh penulis tentang masalah statement para ulama-ulama kita berhubungan dengan masalah sabar.